Selamat pagi Ibu Sipri dan teman-teman. Kami siswa dari kelas 10 N2 dengan pelajaran Bahasa Indonesia akan menampilkan video tentang buku non-fiksi dan novel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Bene dan saya absen 7. Perkenalkan, nama saya Samuel, absen 22. Saya Jeffrey, absen 15. Saya Beni Sari Wibawa, absen 4. Saya Rifan Esteban Pasa, absen 20. Selamat pagi teman-teman serta guru kami, pengampu pelajaran Bahasa Indonesia, Bruder Siprianus, Sina OFM, SPD, MPD. Pada video ini, kami siswa Sekolah SMA Santo Fransiskus II, kelas 10 E2, akan memaparkan mengenai materi kami, yaitu buku non-fiksi dan novel. Untuk lanjut ke materi, kita harus mengetahui peta konsep dari buku non-fiksi dan novel. Pada yang pertama, dua buku non-fiksi dan novel terurai menjadi ikhtisar, dan pada satu novel terurai menjadi ringkasan. Pada bagian yang pertama, kita harus mengetahui apa itu ikhtisar. Ikhtisar adalah sebuah penyajian singkat dari sebuah karangan asli yang kita tidak perlu memberikan seluruh karangan asli tersebut secara proporsional. Sabar, 1, 2, 3. Ciri-ciri ikhtisar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, bebas mengombinasikan kata-kata dengan syarat tidak menyimpang inti. Yang ketiga, tujuannya untuk mengambil sebuah inti. Fungsi ikhtisar pula dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Kedua, memahami serta mengetahui isi buku atau karangan. Ketiga, membimbing serta menuntun seseorang agar dapat memahami inti dari suatu isi. Lalu ada langkah-langkah menulis ikhtisar, yaitu 1. Mengenali buku. 2. Cermati isi dalam setiap paragraf. Untuk mendapatkan maksud atau kesan umum dari sudut pandang pengarang aslinya. Kalian bisa mencari gagasan utama atau gagasan pokok. 3. Menyusun kerangka penulisannya. Setelah kalian membaca dan menemukan inti dari setiap paragraf, kalian ringkas isi paragraf tersebut dalam penulisan inti kalimat. Gunakan kalimat sendiri tetapi isinya tidak hilang dan boleh tidak beraturan mengambil inti pada setiap paragraf. 4. Memeriksa tulisan aslinya. Dalam hal ini perlu kalian perhatikan dari buku aslinya bahwa setiap kalian membaca kemudian melakukan intisar, kalian dapat bebas mengombinasi kata-kata asalkan tidak menyimpang dari inti yang disampaikan penulisnya. Yang kalian juga tidak perlu mempertahankan gagasan utama yang menurut kalian tidak penting, begitu pula urutannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ringkasan nih. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli tetapi tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang penulis. Biasanya, membuat ringkasan dari buku bacaan yang baru dibaca adalah bagian kemampuan membaca itu sendiri. Pembaca yang baik adalah pembaca yang mampu menceritakan kembali secara ringkas isi buku yang baru saja dibaca. Ada pula tujuan dan manfaat ringkasan. Tujuannya yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Manfaatnya adalah 1. Menemukan secara cepat informasi yang dibutuhkan. 2. Menentukan bagian penting-penting isi buku. 3. Mendapatkan gambaran keadaan mengenai isi buku. 4. Waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih cepat. 5. Membantu keperluan yang praktis. Syarat dan dasar membuat ringkasan itu bagaimana sih? Syaratnya itu 1. Bentuk penyajian singkat dari suatu karangan asli. Kedua, mempertahankan urutan pembahasan. Ketiga, tetap memperhatikan perbandingan bagian. Dan dasarnya yaitu 1. Membaca naskah asli. Kedua, mencatat pokok-pokok pikiran. Dan ketiga, membuat reproduksi. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu novel.
Novel merupakan salah satu karya sastra yang biasanya karya sastra banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil, seperti nilai moral, nilai sosial, nilai religius, budaya, dan pendidikan. Nilai moral adalah nilai dalam novel yang berhubungan tentang perangai, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Nilai sosial adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat. Yang ketiga, nilai religius, yaitu nilai dalam novel yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berada di dalam novel yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Selanjutnya ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk. Setelah itu, kita harus mengetahui hal-hal terpenting yang ada di dalam novel. Yang pertama ada identitas buku, meliputi judul buku, penulis, penerbit, tebal buku, dan cover buku. Yang kedua, kita harus mencermati isi dari setiap paragraf. Yang ketiga, kita harus menyusun kerangka tulisan. Yang keempat, kita harus memeriksa keaslian tulisan. Dan yang kelima, kita harus mengetahui nilai yang terkandung pada novel. Apa lagi nih? Ada itu yang ngomong. Sekian dari kelompok Daniel Bene dan kawan-kawan ini. Terima kasih.